Allah. Baik, kita langsung saja ya ikhwan. Habib Alwi baca hadis ke-16. Jangan ke-16. قال المصنف رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Jazakumullahu khairan jazaa, ahsantum buridtum. Alhamdulillah ya ikhwan. Barusan sudah kita dengarkan hadis yang dibacakan. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan dalam kitabnya hadis yang ke-16. Di sini disebutkan wa an Abil Abbas. Abil Abbas ini kunyah. Jadi saya ulangi, saya ingatkan bahwa dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat serta tabi'in maupun tabi'in bahkan sampai hari ini, saudara, para ulama kita, para pemimpin kita itu suka sekali kalau mereka tuh disebut atau dipanggil dengan kunyahnya. Nah, Nabi kita sendiri punya kunyah. Nah, karena beliau pernah punya anak pertama lelaki yang diberi nama Al-Qasim, maka itu beliau itu berkunyahkan Abul Qasim. Nah, itu namanya kunyah. Nah, hadis yang kita baca barusan juga perawinya menggunakan kunyah, yaitu Abul Abbas. Siapa namanya? Namanya Abdullah an Abil Abbasi Abdillah. Nama beliau adalah Abdullah. Siapa ini Abdullah? Abdullah ini adalah putra dari paman Nabi yang bernama Abbas radhiyallahu anhuma. Saudara, Nabi punya paman bernama Abbas. Nah, Abbas ini punya anak bernama Abdullah. Abdullah ini dilahirkan sekitar 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi wafat di kota Madinah, umur beliau sekitar 13 tahun. Nah, jadi walaupun umurnya 13 tahun tergolong masih sangat muda, beliau sempat ketemu Nabi, sempat mengenali Nabi, saudara, dan beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka beliau juga tergolong daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun disebut min sigharis sahabat, dari kalangan sahabat-sahabat muda dari kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh beliau ibadallah? Sebelum kita membaca isi hadisnya, perlu kita ketahui juga Abdullah ibn Abbas ini waktu masih kecil, saudara, digendong oleh Nabi dan didoakan. Nah, jadi orang tuanya bawa, minta doain ya Rasulullah, ini kita punya anak. Nah, di antara doa Nabi adalah Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul hikmah wa ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada anak ini soal agama. Dan berikan juga dia hikmah dan takwil. Nah, jadi takwil itu kemampuan untuk menjelaskan baik itu ayat Quran maupun hadis Nabi. Nah, ini doa Nabi mustajab. Makanya begitu dewasa ini Abdullah ibn Abbas menjadi salah satu ulama sahabat yang sangat disegani. Nah, walaupun dia termasuk sigharus sahabat yang muda, tapi sangat disegani, saudara. Beliau setiap hari buka majelis seperti begini, majelis taklim ya ikhwan. Itu luar biasa. Jadi hari ini yang hadir di beliau ahli-ahli tafsir. Besok beliau buka majelis yang hadir ahli-ahli hadis, perawi-perawi hadis. Lusa begitu beliau buka majelis yang hadir ahli-ahli lughah, ahli-ahli sastra, ahli-ahli syair Arab ya ikhwan. Kenapa? Karena memang ilmunya luas dan luar biasa, serta cara menafsir
itu menjadi rujukan bagi para tabi'in maupun tabi'in. Nah, kenapa Abdullah bin Abbas walaupun sahabat muda Nabi, masih kecil ketemu Nabi, saudara, tapi kok bisa sehebat begitu? Bisa menjadi bahrul ulum, bisa menjadi lautannya ilmu, saudara. Kenapa? Karena didoakan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebagai salah satu daripada dalil min dalailin nubuwah, yaitu bukti daripada kenabian Nabi, di mana beliau punya mukjizat dan di mana doa beliau juga digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk para sahabatnya khususnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Biasakan kalau kita mendengar nama sahabat disebut atau kita lihat tulisan nama sahabat atau kita membaca nama sahabat, biasakan taraddi, biasakan membaca radhiyallahu an. Kenapa saudara? Karena begitulah Allah membimbing kita di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan tarbiyah yang luar biasa untuk taraddi kepada para sahabat, di mana Allah firmankan, faqala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Subhanallah. Allah sebutkan dalam ayat tadi apa? Wasabiqunal awwalun, generasi pertama yang sudah mendahului kita. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Dari kalangan siapa lagi? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan dari golongan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, yaitu mengikuti muhajirin, mengikuti ansor. Apa Allah nyatakan untuk mereka, saudara? Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah limpahkan ridho untuk mereka semua, waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Jadi karena mereka beriman kepada Allah, mereka ikhlas berjuang bersama Rasulullah, mereka ridho Allah sebagai Tuhannya, Nabi sebagai Rasulnya, saudara, dan mereka ridho Islam sebagai agamanya. Mereka korbankan harta benda, jiwa raga, berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, saudara. Maka Allah nyatakan radhiyallahu anhum. Ini yang menyatakannya bukan manusia, ini yang menyatakannya bukan Nabi, ini yang menyatakannya siapa? Allah. Nah, kalau Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia menyatakan radhiyallahu anhum, yaitu melimpahkan ridho kepada mereka, maka sudah seyogianya lah kita umat Islam yang berhutang budi dan berhutang jasa kepada para sahabat untuk juga, saudara, mendoakan mereka agar mereka senantiasa mendapatkan limpahan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang ada yang nanya, emang utang kita di mana sama sahabat? Oh, utang kita besar, nggak bisa kita bayar ya. Loh, kenapa? Laulahu, tanpa sahabat kita nggak kenal Islam. Tanpa para sahabat, Al-Quran nggak sampai kepada kita. Tanpa sahabat, hadis nggak sampai kepada kita. Dari mana Al-Quran dan As-Sunnah bisa sampai kepada kita? Melalui generasi sahabat. Kalau mereka tidak jaga, mereka tidak sampaikan kepada kita, saudara, kita nggak kenal Quran, kita nggak kenal hadis, kita nggak kenal Sunnah, kita nggak kenal. Itulah utang budi, utang jasa yang begitu besar antara kita dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kita tidak akan pernah bisa bayar, ya Tuhan. Nah, karena itu sebagai satu apresiasi, penghargaan, rasa terima kasih kita kepada para sahabat yang sudah berjasa kepada kita, sekurang-kurangnya, saudara, kirimkan salam dan doa buat mereka. Bacalah radhiyallahu anhu. Kira-kira jelas tidak? Sekaligus kalau kita banyak-banyak radhiyallahu anhu, itu kan doa, ya Tuhan. Nah, kan doa kan fi dhahril ghaib itu tahdu doa yang mustajab. Kalau kita doain sahabat, saudara, tahu gak dalam satu hadis disebutkan apa, saudara? Ini jalannya salaf, ya Tuhan. Dalam satu hadis disebutkan, sebagaimana kita ketahui, bahwa kalau orang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya fiddah bil ghaib, itu malaikat di sampingnya, saudara, itu membaca amin amin walakamithlah. Artinya apa? Amin, Allah kabulin kau punya doa dan engkau dapat bagian seperti yang kau doakan untuk saudaramu.
Ini doanya malaikat. Saya mau tanya, doa malaikat gobul kan? Kita kalau doa buat diri kita sendiri nih, ya Allah selamatkan aku ini itu, belum tentu Allah terima. Tapi kalau kita doain saudara kita, ya Allah selamatkan dia, ya Allah bahagiakan dia, ya Allah hilangkan kegalauannya, ada jaminan dari hadis diterima. Dan dari hadis juga ada jaminan, kalau malaikat ikut mendoakan kita, ya Allah, dia ini mendoakan saudaranya untuk senang, berikan kesenangan yang sama kepada dia. Jadi kalau kita doain saudara kita, itu sama juga kita mancing supaya malaikat doain kita. Subhanallah. Makanya para salaf dulu ngajarin saudara, diantaranya saya punya guru Abuya As-Sayyid Asy-Syarif Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit radhiyallahu taala anhu. Saudara wallahu bi'ulumi. Beliau tinggal di Mekah, saudara, di Madinah saat ini. Beliau ajarkan apa? Kalau kita punya hajat yang pengen Allah terima, minta itu hajat kita buat saudara kita, jangan buat kita. Minta buat saudara kita, ya Allah mudahkan urusan si fulan, ya Allah mudahkan urusan si fulan, ya Allah mudahkan urusan si fulan, ya Allah bahagiakan si fulan, ya Allah berikan si fulan buka pintu rezekinya, ya Allah berikan si fulan ilmu. Padahal kita minta itu buat diri kita. Nah begitu kita baca begitu, saudara, dulu dijelaskan sama saya punya guru, malaikat di samping apa doanya? Amin, terima ya Allah, buat dia juga ya Allah. Amin, terima ya Allah, buat dia juga ya Allah. Jadi kita doain saudara kita diterima, malaikat yang doain kita diterima juga, gobul insyaallah ya. Kira-kira jelas gak? Ternyata doa pakai strategi juga, saudara. Alhamdulillah, doa ada strateginya. Kalau kita minta sendiri belum tentu diterima. Kenapa ya? Jangan-jangan dosa kita masih banyak, maksiat kita masih banyak. Saudara, kalau doa orang yang beriman pasti diterima oleh Allah. Orang yang bersih, saudara, dirinya nggak dosa, nggak banyak maksiat, Allah pasti terima. Nggak ada doa orang beriman yang ditolak. Cuman kalau kita yang mau doakan, kadang-kadang kita ragu, ya Allah, apa kita bersih, dosa kita masih banyak, kekurangan banyak, takut nggak diterima. Jangan khawatir, doain buat saudara kita apa yang kita butuh. Jadi nanti malaikat ikut doain kita di samping kita, dan doa malaikat mustajab. Alhamdulillah. Dan kalau Anda membaca kitab Tajul Arus umpamanya, ditulis oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau juga mengajarkan yang sama. Bahkan beliau mengutip ulama-ulama salaf cara mengajarkan doa. Kalau kau perlu diterima oleh Allah, membutuhkan sesuatu hajat yang sangat, doa saja, minta kepada Allah hajat yang sangat tersebut, tapi buat orang lain. Minta buat orang lain, terus minta yang banyak buat orang lain. Nanti malaikat yang ngaminin, kau akan dapat seperti apa yang dia dapat, insya Allah. Jelas kira-kira ya. Jadi kalau kita baca radhiyallahu an, kita mohon kepada Allah untuk meridhoi sahabat, malaikat doain kita, ya Allah ridhoin juga dia, ya Allah timpakan juga ridho kepada dia. Subhanallah. Jadi kata radhiyallahu anhu itu penuh barakah ya ikhwan. Jangan pelit untuk kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Jelas kira-kira ya. Baik, berikutnya beliau mengatakan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Kalau dengar sahabat radhiyallahu anhu, kalau dengar Nabi Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ada yang membaca sallallahu alaihi wasallam, boleh, cukup. Ada yang membaca sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagus. Ikut mendoakan keluarga Nabi juga, ahlul baitnya. Kita juga punya banyak utang kepada ahlul bait Nabi. Mau ada lagi baca yang lebih lengkap, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, boleh, bagus. Berarti kita sertakan juga para sahabat untuk mendapat limpahan sholawat dan salam. Nah, jadi nggak apa-apa, jangan nanti ada yang bilang oh sallallahu alaihi wasallam nggak sah tuh karena nggak ada nama keluarga. Enggak, selawat yang pertama, kedua, ketiga semuanya sah ya, Pak. Cuman lebih lengkap, lebih bagus, lebih lengkap, kita lebih banyak yang kita doain saudara, berselamat selawat kita kepada Nabi, kita banyak mendoakan ahlul bait dan para sahabatnya, insya Allah. Baik, selanjutnya dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau Anda baca hadis ada kalimat fima yarwi an rabbih, di mana beliau meriwayatkan dari Tuhannya, itu berarti hadis qudsi. Nah, apa beda Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi? Singkat saja, Al-Quran saudara itu
teks dan isi dan redaksinya, isi dan teksnya, makna dan teksnya itu datang dari Allah. Teksnya datang dari Allah, redaksinya datang dari Allah, maknanya pun datang dari Allah. Saudara, itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi, saudara, maknanya datang dari Allah. Teks atau redaksinya itu disusun oleh Nabi, saudara. Makanya nilainya beda. Kalau Al-Quran itu nilainya ada muta'abbad bitilawatih. Setiap hurufnya itu ada pahala kita membacanya, ya kawan. Kenapa? Karena makna dan redaksi dari Allah. Sedangkan hadis qudsi, saudara, makna datang dari Allah, sedangkan redaksinya dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau hadis Nabawi makna dan teksnya dua-duanya dari Nabi SAW. Nah, itu perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis Nabawi. Tapi pada hakikatnya, apakah itu Al-Quran, apakah itu hadis qudsi, apakah itu hadis Nabawi, hakikatnya semua datang dari Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi hadis Nabawi pun pada hakikatnya juga datang dari Allah. Cuman definisi yang tadi saya sebutkan itu adalah untuk membedakan, untuk tamyiz, untuk membedakan mana Al-Quran, mana hadis qudsi, dan mana hadis Nabawi. Nah, yang kita baca ini adalah hadis qudsi, ya kawan. Mari kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan atau menetapkan kebaikan maupun keburukan, saudara. Artinya setiap kebaikan maupun keburukan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap hamba. Tidak ada satu hamba pun yang lolos, yang luput dari tulisan, dari ketetapan atau catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menugaskan ada malaikat raqib dan atid. Semua dicatat, nggak ada yang lolos, nggak ada yang luput, ya ikhwan. Nah, yang ingin disampaikan di sini summa bayyana dzalik. Kemudian setelah itu penjelasannya tentang barusan, saudara, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat atau berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Tetap Allah catat bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Kita niatnya berbuat baik, baru niat, Allah catat pahala satu kebaikan sempurna. Padahal kita belum kerjain. Sudah, enggak bakal dihapus. Walaupun kita enggak jadi kerjain, enggak dihapus. Kita sudah dapat satu pahala sempurna. Subhanallah. Kemudian kita lanjutkan. Wa in hamma biha fa'amilah. Kalau dia berniat melakukan satu kebaikan, terus dia kerjakan itu kebaikan, kata bahwa Allah mencatat buat si hamba tadi asra hasanatin, 10 kebaikan. Allah satu jadi 10, gede gak? Besar tidak? Untung tidak? Enggak sampai di situ, ada lanjutannya. Di sini dikatakan kata bahwa Allah asra hasanatin ila 700 dhifin. Allah catat bagi sang hamba tadi 10 kebaikan sampai, saudara, 700 kali lipat. Subhanallah, bukan 10 aja. Allah bisa lipatin sampai 700 kali lipat sesuai dengan kehendak Allah, sesuai limpahan rahmatnya untuk kita. Kemudian nggak sampai di situ, ditambahkan lagi ila ada. Kalau dia punya niat jelek, Allah nggak catat buat dosa, enggak. Belum dicatat buat dosa. Baru niat jelek, Allah nggak catat jadi dosa. Kalau dia nggak jadi kerjakan itu niat, justru dia dapat pahala, ya. Subhanallah. Cuman jangan mentang-mentang begini, niat jelek, ntar gue nggak kerjain. Nah, jangan dibiasain begitu, ya kawan. Bukan itu anjurannya, bukan itu. Tapi anjurannya di sini kita diperlihatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semua, ya kawan. Niat baik, Allah catat satu pahala. Niat jelek, Allah nggak catat satu dosa, ya kawan. Nah, niat baik kalau kita kerjakan Allah berikan pahala yang berlipat. Niat jelek kalau kita kerjakan, saudara,
dosanya cuma satu. Subhanallah, Allah nggak lipatin dosa. Dia niat jelek, Allah nggak catat dosa. Dia kerjain, Allah catat satu dosa ya ikhwan. Bahkan kalau dia nggak kerjain, Allah catat menjadi satu kebaikan. Subhanallah. Saya tanya, Allah Maha Pengasih tidak? Maha Penyayang tidak? Siapa yang Maha Pengasih? Siapa yang Maha Penyayang? Siapa yang Maha Rahman? Siapa yang Maha Rahim? Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saudara, banyak-banyak kita berniat baik. Nah, sebelum saya akhiri, ingat, semua amal mubah itu amal yang boleh, yang kalau kita kerjain nggak ada pahala, nggak ada dosa. Seperti apa? Seperti makan, minum, saudara. Seperti mandi setiap hari, bukan mandi besar, bukan mandi junub. Itu tidur, saudara. Itu amal biasa. Kita kerjain, kita nggak kerjain, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi amal-amal mubah tadi kalau kita niatkan ibadah untuk Allah, dia mendatangkan pahala dia. Subhanallah. Orang mau tidur nih, niat dia baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bimiska amut. Ya Allah, bangunkan aku nanti tengah malam, aku niat dengan tidur yang cukup, sehat, nanti subuh nggak ngantuk ya Allah. Nah, aku pengen supaya aku nggak telat sholat subuhnya ya Allah. Pahala tidurnya dia. Tidur dia tuh sekian jam tuh, setiap tarikan nafas dapat pahala. Subhanallah. Kapan lagi tidur dapat pahala ya kan? Tidur dapat pahala. Bagaimana nggak indah Islam? Tidur dapat pahala. Tidur 6 jam kita dapat pahala ya kawan. Setiap tarikan nafas kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita niatkan tidur kita untuk mencari ridha Allah. Itu indahnya Islam. Ini indahnya Islam. Gak ada ajaran semacam ini di agama lain. Ini ada cuma dalam ajaran Islam, ini ajaran ya kawan. Nah, maka itu saya ingatkan sekali lagi, niatin yang baik. Kita makan, minum, gak ada pahala, gak ada dosa. Tapi kalau kita niatin, ya Allah, aku makan ini biar aku sehat ya Allah. Biar ada asupan yang bagus, lemaknya bagus, proteinnya bagus, gulanya bagus. Biar aku segar, jadi aku semangat bisa ibadah untukmu ya Allah. Dapat pahala makannya, dapat pahala minumnya. Subhanallah. Begitu juga kita mandi nih, bukan mandi junub ya, mandi biasa sehari-hari. Kita niatin di tanzif untuk berbersih diri. Supaya apa? Kalau bersih jadi segar, ibadah tuh enak. Ya Allah, aku niat biar aku bersih, biar aku menghadap Engkau ya Allah dalam keadaan bersih. Saudara, mandinya dapat pahala saudara. Tiap siraman air yang membasahi dirinya semua dihitung sebagai pahala. Subhanallah. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Cuman orang banyak lupa, niat begini nih dia lupa ya kawan. Niatin. Sayang kalau nggak diniatin. Sayang, saudara. Loh kenapa saya katakan sayang? Dosa kita udah banyak, maksiat kita udah banyak, kesalahan kita udah banyak. Bagaimana kita mau gali lubang tutup lubang? Kalau Allah sudah berikan kesempatan, robah niat yang mubah jadi ibadah. Robah niat saudara. Dengan robah niat, insya Allah timbangan kebaikan kita akan semakin banyak. Allah berikan kita punya rahmat ya saudara, sehingga dosa kita bisa diampuni dan pahala ibadah kita dengan segala kekurangannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Akhirnya setelah selesai kita baca hadis, masih soal niat. Ada satu hadis sanadnya dipandang dhaif oleh ulama, tapi maknanya luar biasa. Bahkan kalau Imam Baihaqi bilang sanadnya memang dhaif, tapi Imam Sakhawi mengatakan dia dhaif pada zatnya, tapi banyak syawahidnya. Nah, sekurang-kurangnya dia bisa naik menjadi hadis hasan. Tapi menariknya, walaupun hadis ini dhaif, para ulama rame-rame memaknainya. Termasuk Ibn Taimiyah sekalipun yang mengatakan hadis ini dhaif, saudara, ikut menerjemahkan, mengartikan, mengupas hadis ini. Hadis apa gerangan? Hadis yang berbunyi, saudara, niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Secara sanad hadis ini dhaif kata Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, saudara. Tapi Imam Sakhawi mengatakan sekalipun dhaif ini banyak syawahidnya. Jadi ini banyak syawahidnya. Dia dengan syawahidnya itu, kalau syawahid itu artinya ada hadis-hadis lain, saudara, yang kurang lebih serupa menjadi penguat hadis tersebut, sehingga hadis ini bisa naik menjadi hasan. Nah, apa arti daripada hadis tersebut, saudara? Nah, para ulama berlomba-lomba untuk mengartikan daripada hadis tersebut.
Sehingga muncullah banyak penafsiran, banyak pentakwilan. Yang pertama, Al-Imam Baihaqi mengatakan, kenapa niat seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya? Beliau mengatakan li'anna niyyah la yadkhuluhul fasad. Karena niat itu nggak bisa dimasuki oleh sesuatu yang bisa merusaknya. Sementara amal-amal fayadkhuluhul fasad. Sedangkan amal, saudara, bisa kemasukan fasad, bisa kemasukan sesuatu yang merusaknya. Jadi niat kalau dia ditancapin, nggak ada merusak niat ya ikhwan. Tapi kalau amal kita lagi laksanakan, amal bisa rusak di tengah jalan ya ikhwan. Nah kemudian ditambahkan lagi, saudara, yaitu seorang sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Ash'ari dalam riwayat lain yang serupa mengatakan tentang hadis ini, saudara, an-niyya la riya'a fiha, ammal amal qad yukhalituhul riya'. Dikatakan apa? Yang namanya niat, riya nggak bisa masuk ya Pak. Kalau udah riya udah bukan niat lagi namanya, udah bukan niat bagus. Kalau niat bagus nggak ada, riya nggak bisa masuk ke dalam niat. Tapi amal bisa kemasukan riya ya Pak. Niat kan adanya di hati. Orang nggak ada niat kok kita punya niat ya Pak. Makanya niat nggak bisa riya masuk ke dalam niat ya Pak. Loh kenapa riya nggak bisa masuk ke dalam niat? Memang niat dalam hati orang nggak tahu ya Pak. Tapi kalau amal itu ditonton orang. Amal dilihat orang. Nah kadang-kadang amal begitu kemasukan riya rusak dia punya amal ya ikhwan. Makanya dikatakan niat lebih bagus daripada amal. Kenapa? Karena niat bisa menjaga amal ya ikhwan. Jangan lupa tuh. Niat bisa menjaga amal supaya diterima oleh Allah. Tapi amal nggak bisa jaga niat ya ikhwan. Kira-kira jelas ya? Orang beramal banyak, tapi kalau niatnya nggak ikhlas, diterima nggak sama Allah? Tapi kalau niatnya ikhlas, diterima nggak? Yang menyebabkan diterima apa? Niat. Jadi niat bisa menjaga amal, amal nggak bisa jaga niat ya Pak. Pantas kalau niat dikatakan lebih baik daripada amal. Nah selain itu saudara, di sini dikatakan oleh Imam Ad-Dainuri, innal abda, di sini dikatakan yadkhulul jannah biniyatihi la bi amali. Oh, menarik. Jadi kata beliau hadis ini mengingatkan kita bahwa seorang hamba itu masuk ke dalam surga dengan niatnya, bukan dengan amalnya. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi, saudara, di mana beliau mengatakan innakum satub'atsuna yaumal qiyamah ala hasabi niyatikum. Engkau nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, saudara, sesuai dengan apa? Dengan niatmu masing-masing, bukan dengan amal. Artinya yang niatnya bagus walaupun amalnya sedikit, itu niat bisa nganterin dia ke dalam surga ya. Amalnya banyak tapi niatnya nggak ikhlas, nggak bisa itu amal nganterin kita ke dalam surga ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Yang terakhir, Ibn Taimiyah sendiri yang tadi saya katakan, Ibn Taimiyah waktu ditanya hadis ini, hadis dhaif, tapi beliau maknai ini hadis. Apa kata beliau saudara? Beliau katakan berkenaan dengan hadis ini, al-qalbu malikul badan wal a'dha'u junuduh. Artinya apa? Hati itu tempat bersemayamnya niat, itu raja daripada jasad kita. Sedangkan seluruh anggota tubuh ini hanyalah pasukannya. Jadi kalau niat udah ditancapin untuk melakukan suatu ibadah, saudara, biasanya hati itu menggerakkan seluruh badan. Ayo beramal. Jadi niat yang menggerakkan amal, bukan amal yang menggerakkan niat. Makanya Ibn Taimiyah menggunakan istilah, oh hati itu rajanya badan. Rajanya itu ada di hati, bukan di amal perbuatan. Nah, maka itu saya ingatkan, perhatikan kita punya hati, bersihkan kita punya hati. Kalau hati bersih, hati bagus, seluruh anggota tubuh kita akan berbuat bagus. Hati bagus, mata akan memandang yang bagus. Hati bagus, tangan akan bekerja yang bagus. Hati bagus, mulut akan bicara yang bagus. Jadi kalau ada ngomong begini, Ustaz, itu orang mulutnya aja jelek, hatinya sebetulnya bagus. Bohong. Mana ada hati bagus, mulut jelek ya? Kalau mulutnya udah jelek, ngomong kotor kasar, ya hatinya jelek. Kira-kira jelas gak? Jujur, ada gak orang suka ngomong begitu? Itu mulutnya doang. Yang jahat, hatinya sebenarnya baik. Ada gak? Ada gak yang begitu? Banyak. Di sini jangan-jangan banyak kali. Gak banyak yang suka ngomong begitu. Jangan, gak bener itu. Oh itu mulutnya doang yang
yang jahat, yang kotor, yang kasar, hatinya baik, enggak. Mulutnya jelek, mulutnya kasar, mulutnya jahat karena hati yang kotor ya. Kalau hatinya bagus, hatinya bersih, ucapannya juga akan bagus ya. Kira-kira jelas tidak? Maka itu jaga hati. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan